Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan SDM lebih menekankan adanya usaha peramalan atau forecasting mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Dengan kata lain, tujuan perencanaan SDM adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Dengan tersedianya informasi tentang kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. Sedangkan menurut Safarudin Alwi, dikatakan bahwa perencanaan SDM adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perencanaan SDM pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi memiliki perusahaan telah ditetapkan. Visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Berawal dari strategi bisnis tersebut, kemudian strategi perencanaan SDM apa yang akan dipilih. Strategi SDM yang dipilih dan ditetapkan sangat menentukan kebutuhan SDM seperti apa yang akan diinginkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara perencanaan SDM menurut Graham dan Bennett dalam Safarudin Alwi dikatakan bahwa perencanaan SDM sebagai upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Sebenarnya masih banyak lagi definisi tentang perencanaan SDM yang bisa diangkat. Namun dari beberapa definisi yang disebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan proses mencantumkan kebutuhan SDM secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan strategik organisasi melalui fungsi-fungsi MSDM dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif dan efisien. Proses perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar atau berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketergantungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Begitu rentannya organisasi atau perusahaan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat, sehingga perencanaan SDM mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang akan diwujudkan. Rangkaian pelaksanaan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Hadari Nawawi 1997 adalah sebagai berikut. 1. Dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan A. Menyusun rencana strategi bisnis dengan
perspektif jangka panjang 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. B. Menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang 3-5 tahun di masa mendatang. C. Menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun atau tahunan dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. 2. Dalam kegiatan perencanaan SDM. A. Pada tahap awal perencanaan SDM, mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan SDM antara lain filsafat perusahaan, laporan hasil penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis, tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, dan hasil analisis SWOT perusahaan. B. Pada tahap selanjutnya, hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM. C. Hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam jangka perencanaan SDM. Secara skematis, pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan SDM seperti diuraikan di atas dapat digambarkan seperti di samping. Model perencanaan SDM. Dalam implementasi organisasi, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian atau pengintegrasian rencana, maka secara operasional perencanaan SDM harus mampu menerjemahkan setiap program yang akan dilakukan dan meyakinkan bahwa semua rencana SDM tidak akan saling berbenturan dengan perencanaan bisnis secara keseluruhan. Proses perencanaan SDM pada tingkat ini merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sedikitnya terdapat 4 aspek dalam perencanaan SDM masing-masing sebagai berikut. 1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. 2. Identitas SDM yang tersedia dalam organisasi. 3. Analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. 4. Program aksi. Membuat proyek jumlah karyawan yang akan dibutuhkan karena sebagai alasan seperti karena pensiun, meninggal dunia, pindah ke perusahaan lain, dan promosi jabatan merupakan inti dari program perencanaan SDM. Analisis indeks atau analisis rasio merupakan teknik peramalan yang menggunakan indeks dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Sementara untuk teknik ekstrapolasi pada umumnya sering digunakan dalam membuat perkiraan kebutuhan SDM dalam jangka pendek. Penggunaan proyek kebutuhan SDM dengan teknik ekstrapolasi adalah berdasarkan pada dalam pertumbuhan rata-rata karyawan di bagian atau departemen tertentu. Contoh, di departemen produksi dalam 2 tahun terakhir rata-rata merekrut 10 orang karyawan setiap bulan, sehingga ekstrapolasi tren tersebut ke dalam kebutuhan SDM yang akan datang adalah 120 orang. Seperti telah disebutkan di atas bahwa inti dari perencanaan SDM adalah ketersediaan data yang akurat tentang kebutuhan SDM dalam kurun waktu tertentu secara kuantitas maupun kualitas. Proses dari uraian di atas secara sederhana dapat dilihat pada gambar yang telah tampil di layar Anda. Tantangan perencanaan SDM. Perencanaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan akan dirasakan efektif atau tidak sangat tergantung pada kualitas dan jumlah informasi yang relevan dan tersedia bagi pengambilan keputusan. Dalam praktek pelaksanaan perencanaan SDM yang efektif pada era global seperti sekarang ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi antara lain: 1. Mempertahankan keunggulan kompetitif. 2. Mendukung keseluruhan strategi bisnis. 3. Menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. 4. Menyusun strategi-strategi SDM yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik unik organisasi. 5. Menanggulangi perubahan lingkungan. 6. Menyita komitmen manajemen. 7. Menerjemahkan rencana strategi ke dalam tindakan. 8. Mengakomodasikan perubahan-perubahan. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.